kita lanjutkan. Nah, di sini tentang tujuan yang berikutnya adalah menanamkan cinta ibadah. Jadi tujuan pendidikan Islam yang bersumber dari Al-Quran dan hadis itu diantaranya juga menanamkan cinta ibadah. Menanamkan cinta ibadah ini tentu saja banyak sekali ayat Al-Quran yang menerangkan tentang hal tersebut. Di antaranya ini yang terdapat dalam Quran surah Az-Zariyat ayat 56. Ya wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi Allah itu tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah. Jadi penciptaan manusia dan jin ini tidak lain tidak bukan adalah untuk ibadah. Jadi semua kegiatan baik yang berkaitan dengan menuntut ilmu, baik yang berkaitan dengan muamalah, itu semua tidak lain ditujukan untuk manusia ini lebih dekat kepada Allah, ya, atau meningkatkan kualitas ibadahnya. Jadi dengan adanya pengajaran, selain yang tadi melahirkan amal soleh, juga diharapkan manusia-manusia ini akan semakin cinta untuk beribadah, ya, karena sudah mengetahui semua hal baik melalui ayat-ayat kauniyah maupun ayat-ayat qauliyah, sudah diketahui dasar-dasarnya, maka diharapkan manusia atau siswa akan lebih semangat untuk menjalankan ibadah. Selanjutnya, selain untuk menambah kecintaan untuk beribadah, juga tujuan pendidikan yang berikutnya menciptakan kader-kader pejuang kebenaran yang tangguh. Ini sebagaimana dalam Quran surah Al-Fatah ayat 29. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ila akhiril ayat. Nah, di sini menceritakan tentang semangat juang Rasul, ya, semangat juang Rasul dan juga karakter beliau, yakni beliau ini bisa menjadi asyidda, bisa menjadi atau bersikap keras, dan juga bisa ruhama, bisa melimpahkan kasih sayang atau berbuat lembut. Nah, ini menjadi pelajaran ya bagi semua peserta didik bahwasanya tujuan dari pendidikan ini juga menciptakan orang-orang yang tangguh, orang-orang yang memiliki pendirian, begitu kira-kira. Ya, jadi dengan mengambil ibrah atau mengambil pelajaran dari ayat ini, maka diharapkan semua peserta didik itu bisa memiliki pendirian dan juga karakter yang tangguh, khususnya dalam menegakkan kebenaran. Kita masuk pada implementasi tujuan pendidikan. Implementasi tujuan pendidikan ini dapat ada beberapa hal yang bisa kita ungkap. Yang pertama, pendidikan ini harus diintegrasikan dengan tauhid, ya, dengan tauhid atau dengan mengesahkan Allah dalam pembelajarannya. Adapun model integrasinya ini bisa integrasi dalam materi atau bisa juga integrasi dalam perumusan tujuan. Nah, integrasi dalam materi bisa jadi menggabungkan atau mengkolaborasikan antara materi pelajaran dengan perspektif Al-Quran dan hadis. Jadi kalau misalkan kita mengupas tentang pergantian siang dan malam, ini sebagai pengaruh dari rotasi bumi. Nah, ini bisa kita rujuk, kita tambahkan ya perspektif Al-Quran mengenai hal tersebut. Kemudian juga integrasi perumusan tujuan, ya. Integrasi perumusan tujuan ini siswa diarahkan nantinya bisa menambahkan keimanan dalam diri mereka. Jadi selain tujuannya adalah untuk penguasaan materi, namun lebih lanjut lagi ditujukan untuk menambah keimanan dalam diri mereka. Setelah mereka mengetahui semua kekuasaan Allah, baik di langit, di bumi, ya, dan dalam dirinya sendiri sebagai sosok manusia, itu nanti diharapkan
akan timbul keimanan tersebut. Dan juga ada dua aspek tujuan pendidikan yang bisa diimplementasikan, yakni yang pertama adalah aspek transfer pengetahuan, ya, transfer of knowledge. Ini sebagai tujuan temporer, dan juga aspek pembentukan ketakwaan. Nah, ini sebagai tujuan utama. Tujuan utama dari pendidikan ini yang paling utama adalah pembentukan karakter, ya, pembentukan karakter Islami berupa ketakwaan dan kesolehan. Dan juga yang kedua, tujuan temporernya adalah untuk transfer dan penguasaan ilmu. Nah, adapun implementasi tujuan pendidikan, ya, dalam pendidikan dasar maupun hingga menengah, ini ada yang disebut dengan kompetensi inti, kompetensi dasar, yang bisa menjadi acuan, ya, menjadi acuan apakah pembelajaran yang dilakukan ini sudah tercapai tujuannya atau belum. Nah, kemudian untuk mengetahui apakah sudah tercapai atau belum, ini dimanifestasikan kembali dalam bentuk indikator pencapaian. Nah, jadi kalau misalnya kalian bertanya-tanya, lantas kalau dalam tujuan pendidikan, ya, tujuan pendidikan yang sesuai dengan nilai-nilai Quran itu diimplementasikannya bagaimana? Nah, yang pertama tadi dirumuskan tentang kompetensi inti. Kompetensi inti diantaranya adalah untuk bertakwa, ya, jadi nilai-nilai religius itu masuk di dalamnya. Kemudian dijabarkan lagi dalam kompetensi dasar, dan juga untuk mengetahui capaian pembelajarannya kita bisa melihat dari indikator pencapaian. Lalu kita masuk pada materi pendidikan. Kenapa materi pendidikan ini dibahas? Karena tujuan pendidikan ini tidak akan tercapai tanpa diiringi dengan materi yang diberikan. Adapun materi-materi yang ada di dalam Al-Qur'an, yaitu ada materi keislaman yang termaktub dalam An-Nisa ayat 36-37. Di situ nilai keislamannya apa? Wa'budullah. Jadi di sini yang pertama adalah nilai ibadah, kemudian wala tusyriku bihi syai'a tentang akidah, dan juga wabil walidaini ihsana tentang akhlak. Jadi ibadah, akidah, dan juga akhlak. 3 nilai keislaman yang paling penting harus dimiliki oleh peserta didik. Kemudian materi pendidikan yang kedua ada sains dan eksak. Nah, sains dan eksak ini banyak sekali, antara lain yang terdapat dalam surah Ar-Ra'd ayat 2-3, ya. Allahul ladzi rafa'as samawati bighairi 'amadin tarawnaha. Jadi Allah yang meninggikan langit tanpa adanya tiang. Ini menjadi materi pendidikan, ya, yang berkaitan dengan sains. Jadi bagaimana suatu hal yang luar biasa, ya. Kemudian juga ada Tsummastawa 'alal 'arsy wa sakhkhara asy-syamsa wal qamar. Jadi ada pergantian atau pergeseran syams, ya, matahari dan juga bulan, pergantian siang dan malam. Nah, ini sebagai tanda-tanda atau materi yang berkaitan dengan sains. Berikutnya materi pendidikan yang berkaitan dengan sosial, ini termaktub dalam Fussilat, ya, Quran surah Fussilat ayat 53-54. Bismillahirrahmanirrahim. Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim. Jadi materi pendidikan yang disajikan oleh Allah itu bisa berupa kalau fil afaq ini bisa masuk pada sains, ya, sementara fi anfusihim ini bisa masuk pada dua ranah, yakni bisa sains, bisa sosial. Sains yang mempelajari tentang anatomi tubuh manusia, ya, kemudian misalnya juga tentang tujuan biologis diciptakannya manusia. Nah, adapun untuk yang berkaitan dengan sosial, ya, manusia ini sebagai makhluk individu dan juga makhluk sosial. Makhluk sosial ini bisa dinyatakan dalam ayat yang lain juga. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Jadi tolong menolonglah kalian dalam kebaikan dan takwa. Ada pula dikuatkan dengan ayat tentang diciptakannya manusia bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Ini lita'arofu, untuk saling mengenal satu sama lain.
Oke.